bagaimana wanita itu terjaga kehormatannya. Salah satunya dari beberapa hal yang sudah kita sebutkan kemarin. Selanjutnya adalah diharamkan bagi wanita untuk berlemah lembut dalam berbicara. Ini dalam bahasa Qur'annya fala takhdhna. Yakhdhna itu bukan lemah lembut seorang ibu kepada anak, Pak ya, tapi bahasanya yakhdhna, genit, Pak. Berarti kita terjemahkan genit saja, Pak ya. Kijil lah ya. Diharamkan bagi wanita untuk yakhdhna, genit dalam berbicara. Karena dikhawatirkan akan timbul keinginan pada orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Al-Ahzab 32 itu istri Nabi ditegur, Pak, oleh Allah begini, Pak. Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa inittaqaitunna fala takhdhna bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qulna qaulan ma'rufa. Teguran Allah gini, Pak. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu yakhdhna. Terjemainya bahasanya lagi-lagi, Pak, walaupun di kitab diterjemahkan kamu tunduk dalam berbicara, saya cari tafsirnya, Pak. Tafsirnya itu semua mufassir bersepakat yakhdhna itu artinya genit gitu, Pak ya. Yang kalau dia berbicara lantas orang menjadi berhasrat gitu, Pak. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, genit, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan qaulan ma'rufa, yang baik. Dikijil-kijilin, Pak ya, suaranya. Dilembai-lembai, melambai gitu, Pak ya. Al-Ahzab 32 ayat ini jamaah sekalian tidak hanya berlaku untuk istri Nabi, tapi semua wanita dan istri Nabi sebagai contoh di dalam kehidupan nyatanya. Selain itu jamaah sekalian, Nabi melarang wanita menggunakan wewangian di luar rumahnya. Karena dikhawatirkan terjadi fitnah, Pak. Nah, pasti ada yang protes lah perempuan, ya sudah nggak apa-apa. Yang jelas Islam mengajarkan kalau Nabi kita itu memang tidak memperkenankan wanita menggunakan wewangian kalau dia keluar rumah dengan maksud, Pak. Apa aja? Bahasa hadisnya begini, Pak. Ini dalam riwayat Ahmad pada kitab Musnadnya, Pak. Ayyuma imra'atin istaqtarat summa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita manapun yang menggunakan wewangian kemudian melewati suatu kaum dengan maksud, simak, Pak, dengan maksud agar mereka mencium aroma wangi tersebut, maka wanita itu dianggap pezina, Pak. Jadi kalau ada perempuan istri kita, Pak ya, sengaja keluar rumah lalu pakai wangi-wangian merek kuda kah apalah gitu, Pak ya, keluar lantas orang mencium wangi-wangian tersebut, dan memang wanita itu berhasrat agar baunya wangi itu kecium oleh orang yang melintas, Pak. Dia sudah sah dianggap sebagai pezina, Pak. Berarti kita nggak boleh pakai wangi-wangi, bukan begitu, Pak. Pokoknya kalau keluar ke rumah, dari rumah, tegur istri kita tidak memakai wangi-wangian dengan maksud agar yang dilewati istri kita itu kemudian orang wangi sekali nih. Nah, itu udah masalah itu, Pak ya.
Bahkan disebutkan dalam hadis lain jamaah sekalian, ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjidi la yujadarihuha lam yuqbal minha salatun hatta taghtasila ightisalaha lil janabah. Wah, ini lebih parah lagi nih Pak. Wanita siapapun yang memakai wewangian lalu keluar ke masjid agar tercium aromanya, maka sholatnya tidak akan diterima darinya sampai dia mandi seperti mandi janabah Pak. Dianggap junub ya Pak. Ya Pak Yil, ke masjid tapi yang dipakai minyak wanginya cap kijang kah, cap pas macam-macam itu Pak ya, sehingga semasjidan pencium wangi siapa ini? Itu gadis yang itu. Wah, itu. Nah. Terus gimana Pak? Gak boleh pakai minyak wangi, pakai seperlunya, yang gak perlu tercium sampai tertinggal wanginya Pak. Orangnya sudah sampai Panarung, wanginya masih di sini Pak. Itu Pak. Dah. Selain itu jamaah sekalian, Nabi SAW memperingatkan agar menghindari masuk ke tempat wanita kecuali bersama orang lain. Jadi, Bapak kalau mau masuk ke tempat perempuan, bawa orang lain Pak, 1 kah 2 orang kah bawa, agar tidak terjadi ikhtilat Pak, perjumpaan yang lantas itu menjadi fitnah. Saya ingin memberikan contoh yang bagus ini Pak ya, tapi ini agak sulit memang. Di acara-acara pernikahan kita biasanya ikhtilatnya luar biasa Pak. Bisa harusnya nih, kaum laki-laki sebelah sini, kaum perempuan sebelah, oh ini malah gabung jadi satu. Gitu Pak ya. Nah ini, kalau riwayat yang ini Nabi mengingatkan Pak agar menghindari masuk ke tempat wanita kecuali bersama orang lain yang bisa menghalau khalwat yang diharamkan. Dalam riwayat Uqbah bin Amr begini Pak, Iyakum waddukhul 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aital hamwa? Qala alhamul maut. Hendaklah kalian menghindari masuk ke tempat kaum wanita. Seorang laki-laki Ansor bertanya gini Pak, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang saudara ipar? Jadi adik ipar misalnya, adiknya istri ya misal gitu. Maka Rasul menjawab begini, alhamu al-maut. Berhalwat dengan saudara ipar kedudukannya sama dengan kematian. Ini ada filmnya Pak, Ipar Maut. Ramai itu film itu Pak. Ternyata itu dalam hadis muttafaq alaih Pak. Ipar itu maut, ternyata film 2 bulan yang lalu itu sempat menjadi ramai di dunia perfilman. Ipar itu maut Pak. Jadi kalau Bapak punya rumah, ada adiknya istri, itu kematian dekat di rumah kita itu Pak. Dekat sekali Pak. Ipar itu maut Pak. Yang dimaksud dengan ipar adalah kerabat suami selain ayahnya dan anaknya. Ada kebiasaan yang menganggap remeh masalah ini Pak. Ini masalah besar ini Pak, kalau ada adik ipar yang perempuan itu ya. Nah, bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berdua-duaan di tempat sepi dengan wanita yang bukan mahram. Dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya disebutkan Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin wala tusafiri imra'atun illa wa ma'aha mahram. Faqala rajulun ya Rasulullah imra'ati kharajat hajatan waktu tibas fi ghazwatin kadza wa kadza. Qala irji fahujja ma'a imra'atik.
janganlah seorang laki-laki berdua-duaan di tempat sepi dengan seorang wanita, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Kelihatannya sepele yang ini Pak, hadis ini, tapi pelaksanaannya berat ini Pak. Bahkan saya sering menegur juga, umroh Pak tapi nggak pakai mahram, itu juga masalah Pak ya. Masalah berangkat ya, kalau umroh masih mending Pak ya. Sekarang ini ada circle travel memperjalankan para ibu-ibu tanpa suami Pak. Rame Pak, rame. Ibu-ibu 5-6 orang berangkat ke pantai Angsana kah, ke pantai Asmara kah, ke Batakan kah, ke Tangkis itu. Tanya mana para suaminya, ribet suruh jaga anak, malah suruh jaga anak Pak. Para ibu-ibu berangkat. Saya tegur gimana itu, nggak boleh. Mau liburan ajak suaminya. Gitu. Enggak Pak, ini khusus para istri. Waduh, khusus para istri. Dibacakan hadis ini nggak terima Pak. Ini muttafaq alaih loh Pak. Ulangi Pak ya. Jangan seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya, bukan bersama circle-nya Pak, bukan bersama kelompoknya. Lalu seorang laki-laki berdiri seraya berkata, ya Rasulullah, istriku pergi untuk melaksanakan haji, sementara aku tercantum sebagai salah seorang peserta dalam perang ini dan itu. Istrinya mau berangkat haji, ternyata dia sudah dijadwal jihad, ada jadwal itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata begini Pak, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Artinya jihad tinggalkan, nggak usah ikut jihad, ikut bersama istrimu haji menemani. Bayangkan Pak, Rasul menggugurkan kewajiban jihad bagi seorang suami demi menemani istrinya berhaji Pak. Jadi wajib menemani istri haji apa wajib jihad Pak? Malah wajib menemani istri berhaji. Ini riwayat muttafaq alaih. Ini malah diliarkan, gak bisa Ustaz. Sekarang malah ada ya travel ya, mahramnya beli mahram. Aduh, beli mahram Pak. Bukan aneh-aneh sekarang ini Pak ya. Satu lagi Pak, satu lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berkunjung kepada wanita yang sedang ditinggal pergi oleh suaminya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, anna nafaron min Bani Hashim dakhulu ala Asma binti Umais, fadakhala Abu Bakrin as-Siddiq wa hiya tahtahu yawma idzin fara'ahum fakariha dzalika wa dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala lam ara illa khairan. Bahwa beberapa orang dari Bani Hashim menemui Asma binti Umais. Lalu Abu Bakar As-Siddiq datang Pak. Saat itu dia adalah istri Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengetahui itu, maka dia tidak menyukainya Pak. Ada orang berkunjung, bapak sedang kemana gitu, ada laki-laki berkunjung ke rumah bapak. Laki-laki itu sebenarnya dipermasalahkan Pak. Yang kedua, wanitanya juga dipermasalahkan karena menerima tamu tanpa ada kehadiran suami. Dikit Pak ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Abu Bakar bilang aku tidak melihat kecuali kebaikan, lalu Rasul mengatakan gitu Pak, sesungguhnya Allah telah membebaskan Asma dari itu. Rasulullah berdiri di atas mimbar dan bersabda, janganlah seorang laki-laki, ulangi Pak bahasanya Pak, la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza ala maghibatin illa wa ma'ahu rajulun awisnani. Janganlah seorang laki-laki bertamu ke tempat wanita yang ditinggal pergi suaminya. Walaupun temannya Bang Sapri, nggak boleh Bang. Itu teman saya Ustaz, lama tetangga, nggak boleh juga. Kecuali bersamanya ada seseorang atau dua orang laki-laki lainnya. Bang Sapri jangan berkunjung sendiri, ajak saya dan yang lainnya, minimal bertiga gitu. Karena kalau Bang Sapri datang sendirian, maka yang ketiganya adalah
Ngomong setannya kenceng ya. Ya, Pak. Tafsirnya Pak, yang dimaksud dengan wanita yang ditinggal pergi suaminya adalah wanita yang suaminya pergi, baik hari itu keluar kota atau sekedar keluar rumah, semua Pak. Pokoknya mau dia keluar kota lama ataupun sebentar keluar beli solar kah, beli bensin kah, terserah Pak. Pokoknya tidak mengunjungi wanita yang sedang tidak ada suaminya. Tunggu suaminya datang atau bawa teman yang lain sehingga menjadi saksi, tidak terjadi fitnah. Nah, itu Pak. Itu beberapa hal. Ada 3 lagi nanti kita sampaikan besok Pak ya. Ini berkaitan dengan hijab. Nah, hijab Pak. Karena ada beberapa, ada ulama tafsir yang mengatakan hijab itu enggak wajib. Nah, kita sampaikan besok ini gimana hijab dalam perspektif hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan larangan menyerupai kaum laki-laki, pakaian yang dipakai wanita bagi perempuan dari milik laki-laki Pak. Laki-laki kan kadang-kadang pakai daster nggak cocok Pak ya, tapi perempuan pakai semua pakaian laki-laki dianggap cocok Pak ya. Kita sebutkan dalil-dalilnya besok insyaallah. Nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.